Anak Dewa, welcome to the very first episode of Doom Speed Talk. Ini bersama saya Angga dan partner saya pada hari ini. Halo, gue Ica. Konten kali ini seru banget ya karena ini konten pertama podcast ya Kak ya. Konten Dan pertama udah ada podcast. juga nih dua pembalap Dewa United Motorsport dengan segudang prestasi masing-masing. Bahkan ada yang udah balapan dari tahun 90-an nih Kak. Yang mana yang tahun 90-an balapan? Gue 90-an. 90. Dia Lahirnya, 80-an. Dia 80-an. Udah balap duluan 90-an. Nah, pastinya udah pada tahu nih Anak Dewa siapa saja mereka nih beliau-beliau ini. Please welcome Mas TB Adi dan juga Mas Heru. Selamat datang. Thank you. Terima kasih. Ini waktunya di sela-sela kesibukan mau balap ya. Iya, minggu depan ya. Minggu depan ya? Minggu depan, ini weekend. Oh ya minggu depan ya Iya, balapan persis. di Semarang. Kita sprint rally. Semarang persiapan sprint rally. Ini sebelum kita ngobrol lebih jauh, gue sama Ica juga walaupun kita sudah saling kenal, tapi kan para anak Dewa ada yang belum tahu mungkin past history-nya seperti apa. Boleh diceritain gak sih Mas awal mulanya Mas TB sama Mas Heru berjumpa, berkenalan, terus itu kapan dan di mana? Oke. Kalau sama Heru memang 2026 ini kita berpartner di cabang rally dan sprint rally yang tergabung di tim Dewa United Motorsport Rally Division. Tapi emang kalau dengan Heru udah kenal dari tahun 90-an akhir ya. Jadi ya gue tahu dia saat itu navigatornya Rifat Sungkar. Terus gue kalau untuk di motorsport gue dari tahun 2001 itu dia pernah jadi navigator gue. 2001 berarti sudah pernah jadi navigator dulu ya? Iya, sampai 2004. Oh lumayan ya. Jadi kita comeback lagi setelah mengelalang Buana selama 22 tahun. 22 tahun dengan baru. pasangan yang lain-lain gitu. Oke, akhirnya kembali lagi. CLBK nggak? Rujuk sih tepatnya. Iya benar Emang juga. jodoh nggak kemana berarti Emang ya? jodoh nggak kemana, betul. Terus ya, apa yang Ica mau tanya ini? Nah kalau sehari-hari nih Om TB dan Om Heru tuh kalau lagi nggak ngurusin mobil atau balapan tuh ngapain aja? Ya kalau gue sehari-hari ada kerjaan juga. Terus juga kebetulan di rumah belakangan ini gue bikin workshop pribadi. Jadi untuk preparation mobil rally itu gue kerjain di workshop sendiri. Karena selama ini kita ikut di workshop orang, tapi at the end gue lebih baik menginvestasikan dana untuk memberikan menginvestasikan dana untuk beli peralatan segala macam dan kita hire mekanik. Jadi lumayan aktivitas yang menyenangkan ternyata punya bengkel kecil sendiri. Bengkel kecil sendiri ya. Iya. Tapi bukan komersil ya. Jadi gue untuk mencoba untuk mendeliver apa yang gue butuhkan di dunia balap dengan manpower yang gue create sendiri. Gitu. Kalau Mas Heru? Ada beberapa pekerjaan sama satu lagi nggak jauh dari otomotif juga. Saya ada showroom mobil juga. Showroom mobil. Jadi buat anak Dewa yang pengen beli mobil nanti bisa ditulis di Instagram ya. Ada Instagram ya? Ada Instagramnya, ada showroomnya ada. Ada. Jadi Ca, ternyata maksud kita ingin bertanya activities other dan racing atau otomotif. Ternyata nggak jauh-jauh. Balik lagi ngebengkel di rumah. Benar Mas sih. Heru ada Iya. showroom juga gitu ya. Terus Ca, hobi ya? Iya hobi. Selain ini Om, selain otomotif kan hobi lain apa nih Om? Mungkin berkebun atau mancing? Iya pasti kan ada juga kan pembalap. Kayak Ica hobinya apa nih selain balap? Tenis, padel. Tuh, tenis, padel. Mas Heru, Dansa. dansa. Ya. Ini adalah fun fact seorang pembalap yang hobi lainnya adalah dansa. Bercanda loh. Gak apa-apa. Ntar kita cari nih footage siapa tahu ada nih. Zaman-zaman dansa di Amigos ya. Bercanda loh. Kalau iya juga gak apa-apa mah. Enggak bercanda. Tapi ada gak sih hobi-hobi lain gitu? Selain otomotif. Ada ya tenis. Gue masih ya gue belum lama gue hobi tenis. Oke. Karena balik lagi bahwa gue nggak pengen egois punya kesibukan atau kesenangan sendiri. Istri gue kebetulan suka tenis gitu dan Jadi bisa main dan bareng. gue mencoba untuk bisa main tenis. Awalnya kan dia udah jago. Gua Oh, udah masih lebih duluan berarti main tenis ya? Oke. Karena untuk kecil udah pernah tenis dan dia lebih jago. Tapi gue mencoba gue harus
beda, nggak enak dong kalau kita ikut latber tapi beda level gitu kan. Ya betul. Ya Harus udah, ngejar jadi ya. Oh, gue alhamdulillah udah cepet lah. Jadi kita kalau main tuh latbernya udah satu level sama dia. Oke. Nah, jadi quality time keluarga gue salah satunya itu. Jadi di sports Iya, di tenis cabang olahraga yang lain ya. Yang lain. Yang lain. Hobi kan belum tentu olahraga kan. Betul, bentuk olahraga. Gue kulineran deh. Tuh, kulineran juga sebenarnya salah satu hobi. Seneng banget tuh nyari Seneng ya. tempat-tempat yang Termasuk berarti kalau misalnya balapan di luar kota, begitu nyampe hari Selasa, jalan-jalan Rabu, pasti gitu udah nyari nih, oh nih Semarang ada makanan apa nih? Iya. Atau di Kalimantan gitu lagi apa nih yang pengen dicobain? Ya itu hobi juga ya sebetulnya Itu kuliner. salah satu kelebihannya rally karena rally itu kalau kita ikut kejuaraan nasional rally atau sprint rally itu di kota-kota yang mungkin kalau kita nggak balapan nggak ke situ. Bener juga ya. Kalau kita Nggak balapan, ada kita occasion bakal- itu ya. Nggak ada, ngapain kita ke sana gitu kan. Iya betul. Tapi dengan balapan kita tiba-tiba berangkat ke ya ada dulu ada balapan di Makassar lah. Makassar juga bukan di kotanya, dulu ke Sidrapnya segala macam. Iya, masih jauh gitu. lagi dari Masih kota jauh Makassar. lagi gitu kan. Terus juga kalau di Kalimantan juga kemarin di Kalimantan Selatan juga ke daerah apa namanya daerah play harinya lah Ya, misalnya, ya, ada betul. kulinernya segala macam. Itu salah satu blessing dari rally sih, dari rally atau sprint rally. Di luar sisi otomotifnya Di luar ya. balapan. Di luar sisi Iya, otomotif. tapi kalau olahraga ya perlu ya. Kalau Oke. kita atlet rally gitu Ya. kan capek. Mungkin kalau nggak bagus sih bukan kadang ya treadmill gitu-gitu Ya. aja sih untuk jaga Jaga nggak fisik stamina, jangan kendor-kendor banget jangan nanti pas ada rally itu kita kewalahan fisik apa jagalah keseimbangan Olahraga perlu, kalau buat gue itu adalah olahraga rutin, baik itu mau yang orang suka lari atau segala macam, itu perlu untuk dapetin vibe positif. Oke. Karena kalau gue ngerasain kalau mau balapan kita nggak exercise dulu, itu apa energi positif itu kadang nggak datang gitu loh. Jadi kayak mau attack, wah segini aja cukup deh. Oke. Tapi kalau kita lagi adrenalinnya Bagus, terjaga, iya, ya, iya. jadi attack sikat, Lebih pede, lebih yakin. PD dan insting untuk go-nya tuh lebih tinggi. Oke. Insting apa ya? Insting untuk membunuhnya ya. Kita kan Untuk compete-nya untuk ya. compete-nya ya. Karena kita saat bertanding itu kan kita emang harus ngalahin orang, harus ngebunuh Betul. orang lah Betul, istilahnya ya. betul. Ya kalau kita nggak ada vibe positifnya, nggak ada energi Nggak ada positifnya, spiritnya. nggak ada spiritnya itu nggak keluar tuh. Ayo udah deh segini aja. Segini aja cukup. Gitu. Karena rally itu endurance-nya And strategi, endurance sama eksekusi yang spontanitasnya itu sangat dituntut sangat tinggi. tinggi. Ya. Sorry itu sih, karena kalau kita balapan sirkuit, tikungannya sama. Tikungannya dari mulai hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, tikungannya itu aja, aspalnya nggak berubah. Tapi kalau sprint rally, baru dilewatin mobil depan aja, ini tanahnya udah beda lagi sama kita. Jadi, Oke. jadi mata kita itu adalah judgement yang terakhir untuk mengeksekusi reaksi badan kita. Dan sepersekian detik tuh ya. Iya, Kadang-kadang, oh kemarin masih aman nih, masih flat. Iya. Makin lama belum kalau ada cuaca hujan apa segala macam perubahan-perubahan seperti itu ya. Benar. Oke. Kondisi fisik, mental juga penting untuk dilatih ya. Jadi fisik kita harus jaga supaya kita bisa berpikir dengan benar Dengan benar di waktu yang tepat. di waktu yang tepat. ya kalau dari sisi co-driver ya kita harus fit itu fokus Baca pace note. Betul. kalau kita kelelahan apa fokus hilang ya sangat Skip bahaya satu ya. Skip one. baris bacanya. Karena nggak terasa kan kita Iya, iya. capek apa pasti nanti konsentrasi hilang apa itu yang harus dijaga ya Gitu harus dijaga. harus dijaga Iya, Berarti dilatih dengan hobi yang masih berhubungan dengan olahraga juga. harus Ya. lah. Olahraga. Walaupun simpel ya. Iya. Gue sih menyarankan apapun itulah, tapi dengan intensitas yang rutin ya. Ya. Gitu, Jangan pas mau balapan aja nih seminggu sebelum balapan baru latihan digeber ada, gitu. flu. Ya ada tipes nanti, ada tipes. Kita latihan, kamu ada latihan juga gak sih kalau misalnya di luar latihan balap gitu, strength and conditioning ada juga ya? Ada. Ada tetap ada juga ya. Dansa juga. Dan dansa juga. Menarik loh itu dansa. Kalau bener juga gak apa-apa lagi mah. Iya. Tanya Kan gerakan juga klubnya gerakan. Nah terus gerakan juga ya ini kan setelah kalian barengan udah berapa
tahun lalu pernah bareng, terus sekarang alhamdulillah rujuk lagi nih, jadi partner lagi gitu kan. Ada nggak sih biggest arguments nih yang pernah terjadi selama partneran gitu? Karena kan dalam hal partneran apalagi driver co-driver pasti mungkin ada ya gitu. Pernah ada nggak sih, Mas? Ya sebetulnya banyak yang berbeda dari tahun dulu ya, 2004 terakhir sama sekarang 2026 udah jalan 22 tahun ya, 22 tahun lebih. Banyak perubahan yang terjadi karena masing-masing pasti kan meningkatkan skillnya ya. Contoh adalah udah 3 tahun belakangan ini Pesnot gue udah berbahasa Inggris gitu kan. Dulu masih berbahasa Indonesia. Oh gitu. Dulu gua sama dia mobilnya kenceng tapi Jeep gitu kan. Dulu naik Jeep Wrangler, sekarang udah pakai mobil Rally 3 gitu kan. Jadi tantangan itu selalu ada. Tapi yang terpenting adalah gue udah punya trust-nya sama Heru itu udah ada. Udah kebentuk ya? Udah kebentuk trust-nya. Artinya gini, nyetir mobil rally itu tidak mudah. Rute jalur rally-nya pun tidak bisa dihafal. Jadi kerjaan gue tuh udah sibuk banget. As a driver sibuk banget. Gue nggak bisa lagi menghafali track. Jadi gue 100% mempercayakan ke Heru untuk memberikan arahan mengenai rute. Percaya 100%. Ya kan, tapi perihal untuk penyesuaian adalah kalau di istilah navigator tuh bacanya telat, bacanya kecepatan atau segala macam itu sangat minim udah. Oh, kalau di sebelumnya mungkin terjadinya lebih sering atau apa? Iya, terjadi. Tapi kan makin udah lewat ini kan Heru juga udah sama Rifat udah go internasional kemana-mana ya. Asia Pacific Rally Championship dia udah jadi berapa tahun ikut sirkus APRC itu ya. Terus gue juga udah banyak pengalaman, ya itu udah semakin bisa diminimalisir. Diantisipasi ya. Tapi akan selalu ada karena itu rally. Akan selalu ada ya. Tinggal gimana menghadapinya, menyelesaikannya gitu kan ya. Itunya yang udah lebih wise. Lebih wise karena dulu mungkin kita, ini juga message buat teman-teman rally yang muda ya. One mistake, emotional, tapi ruin everything gitu kan. Gue udah bisa tahu one mistake, ya lupain. Kita bikin hal hebat di kilometer berikutnya. Oke, setelah finish yang ini evaluasi. Oke, apa nih yang mesti kita improve lagi gitu. Dan dengan pengalaman masing-masing, hal hebat apa yang akan kita lakukan di ke depan itu ada aja gitu loh, giniin aja. Gitu. Learning by doing and experience ya. Experience ya. Iya. Oke. Gitu. Cak, kalau kamu gimana tuh kalau di balapan kamu? Kalau di balapan? Kamu sendiri ya? Iya sendiri. Ya paling mobilnya sih cocok harus kayak mobilnya pengennya nih maunya gimana, harus kenal mobil sendiri juga sih. Itu aja sih paling sih. Ngomong gitu dia, di semua balapan gitu ya pasti ya? Ngobrol sama mobil. Ngobrol sama mobil? Oke. Ini lebih hebat sih. Maksudnya dia seorang drifter ya. Gue nggak bisa jadi drifter. Oh begitu ya? Berarti belum tentu para pereli menjadi drifter belum tentu. Bukan gue nggak bisa nyetir mobil drifting ya, kasih gue waktu beberapa hari gue mungkin untuk bisa mempelajari gitu. Cuman gamenya gue bilang dia hebat lah. Different animal tuh ya? Different animal. Karena kayaknya gue untuk drifting gue nggak akan bisa se-tough itu sih, nggak akan sekuat itu. Nggak akan sekuat itu ya? Ya kalau dibalikin tuh juga pusing deh kalau rally deh. Bisa jadi. Tapi pengen nggak Mas Heru apa lu juga gitu nyobain motorsport yang lain gitu? Baru pernah nyoba drifting. Udah pernah nyobain drifting? Udah. Touring udah ya? Touring pernah juga. Touring pernah juga ya. Nah, makanya gue bisa bilang bahwa gue salut sama dia. Keren Cak. Iya. Kalau latihan nih Om, siapa yang sering telat datang atau sering telat balap? Udah langsung dijawab ya? Gue nggak tahu kenapa ya. Gue ada aja ya. Ada aja yang ketinggalan. Tinggalan udah pasti. Cuman, bangun pagi cepat gitu. Terus udah siap. Tiba-tiba anjing kok gue
Telat ya. Kok udah mepet ya, kok jadi telat? Tiba-tiba mulus gitu. Bangunnya bener. Normal nih. Normal. Sesuai Ada jadwal tiba-tiba ya. setelah gue mandinya kelamaan nih. So, jadi ternyata sebetulnya masih berhubungan sama fashion tadi, ada juga lah milih-milih sepatu mah ada. Ada, cuman nggak tahu, tapi nggak tahu gue udah punya resolusi untuk jangan pernah telat lagi segala macam. Tapi kok Belum aja, belum. Belum sembuh. Lamanya ternyata lama dari milih sepatu. Iya, macam-macam ya. Kadang kan begitu pengen gue berangkat santai ngapain sih buru-buru. Terus Om Heru kalau Om TB-nya telat gimana Om? Kalau gue kenapa nggak pernah telat? Ini hebat. Kalau telat berdua berantakan. Oh, Jadi bener memang juga mungkin ya. salah satu tugas navigator co-driver ya, 645 ya. Karena emang tugasnya navigator untuk ngingetin Karena waktu kalau juga guenya- kan di balap ya. Guenya mundur juga repot Berantakan semua. Jadi B645 gue udah duduk. Tapi gue udah tahu nih, baru kemarin tuh ini TB pasti nggak jauh sih, 655 nih udah turunnya nih. Tapi Adalah 5 menit ya. makanya gue kasih toleransi lah. Iya, Gue iya. padahal sih jam 7 bisa berangkat. Jadi 645 ya. Dia nongol 655 nih pasti. Jadi jam 7 Iya. Dikasih kita baru dikasih bisa. lebih awal, dikasih lebih. Jadi navigator juga bisa dibilang sebagai private manajernya si Iya, betul juga ya. personal manajernya si Jadi gue driver. nggak boleh. Ya gue kasih jam segitu gue harus ada di situ. Kalau gue telat juga Semua telat. repot semua. Repot. Justru chemistry-nya kebentuknya di situ ya. Dan ini ada hebatnya dia, dari dulu sampai sekarang. Dia itu bangun tidur langsung mandi. Kalau Langsung kita kan ada yang mandi. bangun tidur ngapain Ape. dulu. Nah, abis mandi dia naik ke kasur lagi, ya naik ke kasur lagi. Hmm. Cuman dia begitu ayo jalan tinggal buka pintu jalan gitu loh. Oh, udah ready. Kalau kita kan ngopi dulu, Betul. ya kan. Buka Nonton Instagram TV dulu. Instagram Karena dulu. gini nih, Mas Angga atau Ica nih, ini yang ringan ya, Ya. ringan. Bukan kadang, kita kebanyakan tidur kan satu kamar nih. Oke. Ini sih ringan aja ceritanya. Satu kamar berdua kan untuk kalau ada rally kan. Kita harus berangkat jam 7. Kalau kita bangun jam 6. Ini kalau sama-sama bangun jam 6, yang mandi Siapa mandi duluan? Masa yang satu harus gini, yang satu di berarti kloset, satu di waktunya- shower ya kan? Iya. Jam 7, berarti TB bangun jam 6. Ya gue bangun jam 5. Karena gue pakai dulu nih kamar mandi nih. Biar nggak bentrok pas mau TB mandi. bangun jam 6, gue tidurannya lagi. Lanjutin dikit, tapi TB baju selesai. udah ready. Udah. Oke. Dia itu setiap Jadi gua TB beres, itu dari dulu Tinggal tuh. go. Gua perhatiin dari dulu. ketabrakan pasti. Iya. iya. Masuk kamar mandi kan satu. Iya benar-benar. Jadi gue bangun tuh dia udah di Ringan kasur sih. lagi. Tapi udah siap. Udah mandi, udah pakai baju, udah pakai kaos kaki, tinggal ke sepatu jalan. Mempersingkat waktu ya. Iya, kalau untuk entah masih ngantuk, entah kita malam kadang bikin besok dulu. Bikin face note lagi. Beresin lah gitu, tetap paginya beresin dulu mandi, habis itu jatahnya TB mandi, Iya. gue tidurnya Dikit power nap dikit deh. ya lumayan lah. Power nap Kalau dikit enggak ya. ya nggak gitu lah. Tapi untung cowok-cowok ya, kalau cewek ribet sih. Kalau cewek gimana? Dulu, ya mandinya lama, keramas, dandan habis itu. Make up dulu ya kan? Iya Kalau iya. cowok kan enak ya bangun, udah gitu, nggak make upan. Enggak ya? Sunscreen pakai. Sunscreen. Sama juga kita dandan. Iya. Tapi justru si friendship, chemistry, partnership itu terbentuknya bukan hanya di track balap aja atau di bengkel ya kan. Justru terlihat pas preparation saat karena kan nginepnya bareng kayak tadi. Dan time management juga bukan hanya pas di track aja ya. Malah dari pas mau tidur, bangun tidur, persiapan jalan segala macam itu udah Iya. dengan sendirinya kebentuk ya. Iya. Dengan sendirinya. Dan itu memang job desk-nya dari navigator yang benar sebagai Bukan hanya baca pace note. iya, sebagai personal manager si driver. Iya, personal Karena manager dia sih. yang tahu itinerary event, jam berapa harus berangkat, sampai sana harus ngapain, sampai track ya. Ngapain dia yang tahu. Gue ngikut aja. Iya, iya. Driver tinggal bawa mobil, fokus untuk Iya. Lah, biar. untuk bawa mobil ya. Bawa mobil. Gitu. Jadi tuh anak dewa bisa tahu ada sedikit tips and trick nih kalau mau balap rally yang pokoknya berdua ya. Driver, co-driver itu salah satu Iya. cara-cara yang boleh diperhatikan ya. Jadi Harus navigator diperhatikan. bukan cuma baca doang. Ya. Gitu.
Tapi banyak hal lah. Kalau ceritain kan panjang lah. Panjang. Nanti kita bikin sesi sendiri nih. Kita Bisa bikin sesi. ngupas Lebih dalam. di dalam job desk-nya navigator. Navigator itu apa? Driver juga apa Iya. gitu ya. Oke. Nah, tadi mungkin sambil ngelanjutin obrolan ya, kalau antara kalian berdua kan itu tadi chemistry itu ya, mulai dari sebelum tidur, bangun tidur sampai berangkat ke track gitu. Iya. Tapi di antara Mas TB sama Mas Heru, siapa yang paling panikan sih? Atau ada nggak yang dramatic saat under pressure gitu? Sebetulnya bukan bisa dipakai istilah udah lebih wise, tapi bukan lebih wise, tapi kita lebih punya cara lain untuk ngeributin hal yang nggak penting gitu loh ya. Kepanikan itu kan sesuatu hal yang di luar dugaan Betul, ya. betul. Jadi kita lebih tahu antisipasinya. Jadi udah ada lah bekal-bekal itu. Iya ya. Iya. Gue tahun 2000-2004 tuh sama TB ya. Ini gue bisa ceritain nih pertanyaan tadi nih. Betul. Beda. Wah, TB dulu. Iya. Wah, Darah muda. ya. Mobil ada kerusakan. Wah. Iya. Oh, ada BT-BT-nya tuh ya. Bisa diceritain. Ini kan baru 2026 ini kita baru 2 rally ya. Baru 2 rally. Oh, baru 2 sprint rally. sama. Hmm. Oh, ini bukan TB yang dulu. Improve Kemarin tuh ya. Maksudnya bertumbuh. Ini bukan TB yang dulu. Terutama kemarin ya Kalsel tuh ada speed rally ya. Kita kan panjang tuh. Bukan cuma emosinya ya. Dia atasin satu stage gitu ya. Wah, kalau dulu mah di straight yang swiggle tuh. Gue tahu TB gitu loh. Ini akan di flat nih sama dia nih. Tekep aja Tapi udah gasnya. dia bisa atur sedikit konstan untuk atur Ritmenya, temponya dalam. Wah, ini bukan TB yang dulu nih. Lebih oke Kalau dong. dulu mah dang bledak. Kelontang aja tiba-tiba ya. Iya. Ini bukan TB yang dulu. Itu aja sih gue bisa. Ya improve dong berarti ya. Maksudnya ya, itu tadi experience ya. Dengan pengalaman, dengan umur. Iya. Balik lagi semuanya itu akan tenang kalau kita ada ilmunya sih. Jadi terjawab oleh waktu kenapa dulu gua ngancurin mobil mulu, kenapa gua bisa sehari 2 kali terbalik gitu kan. Sehari 2 kali terbalik ya. Bisa gitu, beneran itu kejadian. Sejalan dengan waktu itu terjawab karena ilmunya ada sekarang. Iya. Karena akhirnya gua ya dulu eranya belum ada YouTube apa segala macam. Dulu eranya adalah kita nyontek, kita nyari idola dulu. Kita nyari idola, pembalap siapa yang akan kita idolakan, itu yang akan kita contek gaya nyetirnya. Oke. Namanya nyontek kan nggak bisa 100% benar ya. Iya. Kita adaptasiin ke kita sendiri, terbalik lah, nabrak segala macam. Sekarang eranya adalah udah ada tutorial driver di Instagram lah atau di YouTube channel. Plus udah ada sekolah rally. Sekolah rally betul. Ya, dan gue juga udah sekolah rally juga ke Barcelona. Jadi sekarang lebih confidence, lebih realistis, lebih terukur karena ada ilmunya. Yang penting terukur juga ya, Iya, sebetulnya ya. Gitu. Karena terukur itu bukan malah jadi cemen ya. Ya. Tapi lebih realistis. Gitu. Pertimbangan lebih jelas. Gua makan tapi bubar acaranya, hanya mendapatkan jempol yang 1 detik doang, sisanya gua nonton. Atau gua lebih baik maintain tapi goalnya untuk jangka panjang. Oke. Gitu. Sekarang lagi kita bawa tim besar, tim Dewa United Motorsport. Betul. Ya memang dari awal 2026 udah mencanangkan untuk menjadi winning team di rally dan sprint rally. Dan championship-nya itu rally ada 4, sprint rally ada 6. Goalnya adalah akhir tahun kita harus as a winning champion team. Tim terbaik ya. Tim terbaik. Jadi lu mau hebat di round 1 doang tapi sisanya loser di sisa berikutnya, atau lu nggak ada artinya ya. Quite good tapi hasilnya the best. Yes. Gitu. Jadi berarti balapan apapun cabang olahraganya balapan Ya. nggak cuman hanya kencang aja ya. Nggak cuman hanya kencang Iya. aja ya. Plus kita juga harus sadar bahwa kita ini as a person-nya dari tim gitu kan. Betul. Udah nggak bisa mikirin bahwa
pribadi egonya aja, pribadi. ego pribadi aja ya. Ya, dan how to build vibe positif terhadap teammate itu juga penting. Itu juga penting. Itu juga betul. penting. Karena kalau kita marah-marah atau bete-bete di pedok itu akan nular. Energi positif itu paling gampang nularin orang. Yap. Gitu. Jadi create Good vibes. ya, Good itu vibes itu penting penting ya. buat sebuah tim. Oke. Gitu. Tidak hanya dari pembalap navigator, Mekanik. kru, mekanik, Ya. itu juga gue selalu pesan bahwa lo ada masalah di rumah lo jangan lu bawa. Ini Betul. penyakit menular yang Atau paling sebaliknya ya. gampang. Iya, betul. Itu paling gampang penyakit menular itu. Jadi tim itu tidak hanya ngomongin individu, tidak hanya ngomongin driver navigator, tapi the whole The whole crew, the whole team iya, ya. the whole team. Oke, berarti gitu anak dewa. Jadi balapan tuh kalau menang bukan cuma driver dan co-drivernya aja yang fight di track, Iya. tapi kan butuh dukungan tim support ya. Iya. Maksudnya That's why gitu. kenapa juara tim itu sangat membanggakan. Betul. Sangat sangat happy. Betul. Karena Sangat prestisius ya. Sangat prestisius karena bukan masalah pialanya. Betul. Tapi bisa dapat piala itu berarti kita ini 1, 2, 3, 50 orangan di situ Teamwork. teamworknya bener. Betul That's ya. why begitu as a champion juara satu tim Dewa United Motorsport semuanya happy-nya luar biasa. Happy. Bukan masalah piala ya tapi the way dapat pialanya itu The way kita bener dapat piala, berarti. betul ya, karena semua berhubungan dengan nggak cuma cepat itu tadi, waktu saat di paddock ya kan, dalam handling problem yang ada di jalan, yang ada di ya kan, ada di service area segala macam itu juga penting ya. Kamu gitu juga ya, Cak? Apa baru mikir nih? Ini kita lagi ngobrolin apa ya? atau baru mikir bener juga ya. Oh, ini udah datang lagi orderan. Insight-nya nih Terima kasih untuk Long Black Rumah Coffee. Makasih. Thank you, Mas. Nambah nih berarti Ru. Enak berarti ya. Enak. Minum ya. Silakan. Ini kalau mau minum silakan loh. Tapi Om pernah nggak sih Om ada kayak awkward moment atau momen-momen yang lucu sama di pedok atau lagi balap gitu? Iya pasti ada, cuman kadang hal yang nggak perlu diomongin nggak usah diomongin, takutnya jadi itu tadi, jadi ada yang tersindir atau segala Oke. macam. Gitu. Pasti Iya. kekonyolan dan kebodohan itu pasti ada diperbuat oleh orang-orang tertentu gitu, tapi nggak usah diomongin. Gak usah diomongin ya. Tutup What happen kalau perlu. stays in track, stays in track ya. Gitu. Tutup aja. Padahal seru kalau diobrolin sini ya. Off cam boleh ya, off cam. Kalau off cam boleh off cam. Gitu. Oke. Nah, spill dikit lagi dong. Misalnya untuk para anak dewa nih rahasia-rahasia, kan tadi sebenarnya udah banyak banget ya insight-nya aja ya. Dari persiapan, terus udah gitu teamwork dan lain-lain gitu. Terus ada lagi nggak sih rahasia lainnya nih during every races itu apa aja sih selain tadi yang udah diceritain gitu? Jadi memang ya gue salah satu pembalap yang udah pernah bernaung di berbagai tim Tim balap ya? berbagai tim balap dan alhamdulillahnya dari semua tim yang merekrut gue itu semuanya pernah merasakan juara nasional tim. Alhamdulillah ya. Alhamdulillahnya. Jadi gue di tahun lalu kita juga tim Dewa United Motorsport di cabang sprint rally kita juara nasional. Terus tahun-tahun sebelumnya juga ada tim HRVRT, juga ada tim Power F, terus juga ada tim Angker Sport dan banyak lagi ya. Itu semuanya berhasil dapat title National Champion Team ya. Jadi gue bisa sedikit sharing bahwa tim itu gue bisa sedikit sharing bahwa saat kita dipercaya oleh tim as a driver atau apapun itu posisinya, kita harus bisa membawa nama baik tim setinggi-tingginya, sebaik-baiknya. Jadi kita juga harus bisa jaga personality kita di luar dan di dalam track. Kita harus bisa membawa hal yang baik untuk internal kita, eksternal juga, dan yang penting adalah
kita sama-sama bisa mengingatkan dengan teammate kita bahwa let's go, kita ini harus terus mempunyai rasa syukur. Jadi kita nggak bisa berdiri di sini itu tiba-tiba sebuah hadiah yang tak ada sebabnya, itu pasti kita bisa di-hire oleh sebuah tim, pasti mereka menilai sesuatu dari kita dan itu kita pertahankan dan itu kita buktikan. Gitu. Jadi rasa syukur itu yang selalu gue tanamin di diri gue. Jadi apapun kondisinya, rasa syukur itu paling depan. Itu dulu. Bersyukur dulu. Jadi karena dengan begitu kita akan bisa lebih maksimal dibanding kita ngedumel nggak jelas atau merasa kurang terutama kurang ya. Terus, ini kurang macam. ini kurang speed. Jadi ada aja yang salah Ada kan. yang salah, Mobilnya ya. kurang kencang nih, salah setting. Jadi bisa kemana-mana ya. Kemana-mana. Ya jauh lah, nggak usah ngomongin balapan, tiba-tiba kita berangkat ke suatu daerah, hotelnya nggak enak gitu kan. Jangan ngedumel dulu, bersyukur dulu aja, lu nggak tidur di tenda. Gitu. Bener juga. Itu sebenarnya hal sangat simpel ya. Iya, hal boleh simple. kita sampaikan mengutarakan saat apa yang kita evaluasi. rasakan ya, Kan setiap evaluasi. event kita ada meeting bahwa coba kita analisa dulu evaluasi yang kemarin Apa yang bisa boleh diperbaiki, sampai, tapi oke. at that time gue menempatkan rasa syukurnya dulu. Iya, kadang itu nggak pernah kepikiran mungkin ya. Kita taunya mungkin, saya atlet, saya harus istirahat yang oke, yang nyaman karena besok harus balap. Boleh aja punya pola pemikiran seperti itu. Boleh Tapi aja. bener juga sih, ini sangat menarik banget tuh saya. Iya, Iya. boleh. Kita syukurin dulu. Kita syukurin dulu. Kita Bagus nggak tidur di tenda, bagus kita. nggak tidur di tenda barak ya. Gitu kan. Terus di track tenda AC-nya nggak dingin, boleh kita komplain, tapi jangan menjadi yang marah-marah jadi segala macam. Syukurin aja dulu kita ada Jangan tenda. jadi yang utama ya, jangan jadi yang Iya. ini nih masalahnya. Padahal intinya bukan itu. Iya. Itu yang akan bikin Mood berantakan. dan itu yang akan bikin dia pembalap akan disukai terus oleh tim. Oke. Dan mungkin saat tim kan berganti ups and down ya. Ya. Mereka udah retired dengan bekal-bekal itu, ini pesannya, dengan bekal-bekal itu akan tersampaikan dari mulut ke mulut bahwa si A ini begini, si B ini begini. Pasti, karena orang-orangnya maksudnya di komunitas atau society balap pasti kan nggak berbeda Iya, jauh. circle-nya itu Ada aja. regenerasi, tapi pasti circle-nya itu lagi, betul-betul. Jadi betul-betul harus pinter-pinter Menjaga diri terutama, menjaga Kalau diri gua dan jaga dirinya. dengan bersyukur. Karena kalau yang jelek-jelek paling gampang tuh cepat nyebarnya ya. Yoi. Iya. Yang baik-baik susah tuh pasti. Susah. Nggak akan keluar pasti. Nggak akan keluar. Gitu. Bersyukur aja dulu udah. Kalau dengan bersyukur kan kita nggak akan berucap yang enggak dulu ya kan? Iya juga ya. Iya, udah diem aja dulu. Tapi dicatat nanti saat evaluasi coba dong Disampaikan ini, dengan profesional juga. dengan profesional, bukan dengan emosi gitu. Betul. Nggak dengan nyakitin orang. Benar-benar. Atau menyalahkan satu dua pihak gitu misalnya ya. Iya. Ya kan balik lagi tadi benar tuh ya. Untuk kebaikan tim, karena walaupun balapnya jago, mobil udah keren, tapi kalau timnya nggak maksimal atau nggak support juga nggak akan bisa jadi the best team. Betul. Ya kan, for the whole year gitu misalnya. Dan motorsport itu adalah cabang yang memerlukan support system paling banyak di antara cabang olahraga lain. Betul, nggak hanya coach atau mentor atau Iya. team manager ya. Iya. Iya. Gitu. Termasuk Dan kalau tenis ya dia, coach, manager, manajer, paling sama orang yang untuk PA ya. Oh buat si fisik ya. udah paling 4 orang. Motorsport lebih banyak ya. Gila. Tim Ini kalau Dewa, kita lihat di Instagramnya Dewa United gitu, ini kan cabang olahraganya banyak. Atletnya aja ada 30 lebih ya, hampir Iya. 33 kalau nggak salah. Ya kan kalau ngelihat lagi balap aja di pedok udah berapa orang, Iya. ya kan? Iya. Belum yang tim di balik layarnya, hospitality ngurusin ini itu ya. Iya. Kalau Bukan. Om Haru gimana? Iya, setuju ya, untuk ngatasin suatu masalah kita harus positif terus ya. Misal di race day ya, di Jumat Sabtu Minggu yang tadi TB cerita gitu. Coba cerita sedikit, misalkan di race day apa tuh, di waktu rally-nya gue perlu satu gitu. Misalkan contoh kecil aja, gue perlu contact cleaner dong untuk ini lagi basah nih, hujan apa. Wah nggak ada, maksud kan untuk gimana solving problemnya? Oke kita lakban aja. Apa sih ya? Mutusin satu masalah yang
yang baik, yang positif gitu ya. Kalau kita harus begini tapi nggak ada atau apa, kalau marah-marah apa artinya juga Nggak menyelesaikan ya. menyelesaikan. Yang Tapi tenang, nyakitin orang. untuk Betul. positif. Gak ada, oke diapain ya, lakban ya. Apa pokoknya yang Solution apa ya? oriented lah ya. Cerita sedikit. Kita harus positif, harus tenang gitu. Jangan nyalahin. Wah, gitu. Ya. Bukannya disiapin, itu kan kadang kata-kata yang simpel kecil tapi buat orang yang juga Ya, sama-sama capek, karena- dia kayak ya elah. Pada saat itu udah nggak sempet lah untuk begitu-begitu ya. Gimana bener sih. caranya kita? Kayak balap tuh kayak nggak ada yang tahu aja gitu, tiba-tiba bisa mobilnya trouble, tiba-tiba nembok, tiba-tiba mungkin drivernya yang lagi gak enak badan, jadi Iya betul. Segala faktor kemungkinan mungkin terjadi ya. Iya. namanya juga balap pasti. Namanya juga balap. Makanya tadi sebelum kita mulai podcast ini Ica cerita ya, kalau orang jajan balapan jajan parts, dia jajannya water barrier ya. Iya, Kena warna denda. nembok, Kan ada denda. Jadi denda jajan water barrier nih, bukan ganti ban. seru. Terus Cak, apa lagi yang mau tanyain Cak? Balik ke awal dikit nih Om, masing-masing tuh mulai cobain balap itu kapan, di umur berapa, dan balap apa aja? Oke, gua dulu ya. Gua itu pertama kali ikut kejuaraan tahun 93, cabangnya Adventure Offroad. Adventure Offroad. Adventure Offroad. Tiga. Nah, jadi memang dulu gara-garanya gua minta dibeliin motor Motocross. motor sport. Oh, motor sport. Kayak motor Superbike gitu, Superbike. Ya, untuk gue masih SMP. Tapi nyokap gue malah beliin sebuah Jeep CJ yang udah ban super frame per 33 inch, ada winch apa segala macam. Udah lengkap dong ya? Udah lengkap. Terus ya udah mainnya kemana ya? Dan gue tuh masih bocah yang dulu nggak punya teman. Maksudnya bokap gue bukan pembalap, bukan anak mobil segala macam. Jadi gue tuh mencoba nyari bengkel mana. Karena dulu belinya mobil di showroom. Gitu kan. Jadi bukan dari bengkel. Jadi gue harus nyari ke bengkel mana, coba ke bengkel. Dari teman main lah ya. Dari teman main. Dari Cijantung segala macam. Ternyata di beberapa hari kemudian dia mau ada jalan-jalan ke daerah Citayam gitu kan. Gue udah, ikut aja, punya mobil Jeep kan, punya. Udah nyoba, diajarin dikit-dikit, bulan depannya gue diajak untuk ikutan kejuaraan setingkat nasional di Bali, Adventure Offroad. Itu tahun 93 Desember tuh. 93? Itu Iya. baru sekali main Iya, Umur berapa tuh Pak? umur 93, 13 tahun. 13 tahun, SMP ya? Ya, 12 tahun umur 13 tahun, SMP kelas 1. Itu balapan gue pertama. Artinya balapan gue pertama itu langsung di level nasional at that time ya. Dulu ada namanya Tranca Offroad di Bali. Itu pertama kali. Terus jalan sampai tahun 97 gue nyoba sprint rally dengan Jeep juga CJ7. Sprint rally di dulu masih Cisauk ya. Di Trendy Promo tuh Cisauk. Terus 2002 gua nyoba rally dan speed offroad juga masih jalan. Oh, speed offroad 98. Jadi sprint rally Mulai sebentar, ya? terus Oke. speed offroad 98, terus 2002 gua nyoba 2 cabang itu. Dulu masih pakai mobil Timor. Langsung juara 2 nasional dulu, grupnya ada NAZ National Asia Zone ya. Ya. Tapi habis itu gua fokus ke speed offroad terus sampai 2017-an. 2017 ya, sebelum pandemi itu ya. Sebelum pandemi. 2018 gue rally masih pakai Cherokee juga. 2025 gue pakai sedan. Sedan. Dengan Yang ditunggu-tunggu Rally itu ya. Iya. Rally 3. Yes. Akhirnya setelah berapa tahun? 20 tahun lebih ya? Iya. Iya. Akhirnya dikasih rezekinya sama Allah. Dikasih rezeki. Kalau Mas Heru dari tahun 80 berapa Mas? 88. 88? 88. Sprint rally Cibubur. Cibubur. Kalau yang orang-orang lama pasti pada zaman itu tuh sprint rally itu di Cibubur. Itu Cibuburnya mana sih? Bumi Perkemahan, bukan? Perkemahan Oh, di, itu. di aspal-aspal apa di jalan di Bumi Perkemahan Bumi Cibubur itu. Perkemahan itu. Oh di dalam bumi perkemahan ya? Oh, di situ tuh awalnya 2 SMA. Ya karena balik lagi cerita tadi karena orang tua karena bokap dari Emang bokap udah dulu main, tahun kebalikannya bulan malah kali. justru ya?
bengkel, mobil itu aja Hari-hari. nonton balap di Ancol gitu. Jadi ya otomatis jadi seneng Ke bawah ya. ke bawah. Awalnya di situ. Tahun Tapi 86. pas tahun awal-awal mulai itu nyetir Mas apa navigator? Navigator dulu. Navigator dulu? Navigator. Kakak yang nyetir. Oke. Karena dibeliin mobil kan pasti satu nih. Lah kalau mau main Sama berdua bokap nih. satu nyetir satu navigator Biasa, deh. Kakak duluan kan gitu. Jadi udah jadi navigator memang. Ya di tengah-tengah sempat nyobain nyetir udah TB juga udah tahu lah. Iya. Nyobain nyetir tapi memang karena navigator jadi taunya navigator terus sama Rifat apa jadi navigator terus ya memang menyenangi juga sih. Iya. Emang udah jalannya kayaknya ya, Iya, jadi navigator tanpa sengaja. Iya. Ya. Nggak, navigator itu bukan hal yang jadi di bawah driver, Justru tetap setara kan? satara gitu. Iya. Maksud gue gini, secara keilmuan sama-sama butuh ilmu yang tinggi. Secara kepuasan memiliki kepuasan yang sama. Konsentrasi juga sama. Heeh. Disiplin Jadi, juga iya, sama. Bukan berarti, oh lo navigator, Ya ya ya. lo driver, lo navigator. Enggak, navigator benar-benar sama. Ya kadang mungkin di luaran buat teman-teman yang awam gitu yang kurang belum begitu tahu tentang balap gitu kan kayak ya kesannya nomor 1 udah pasti driver, nomor 2 co-driver. Padahal kan sebetulnya enggak, itu kan ya balik lagi tadi teamwork itu ya. Iya. Saling membutuhkan, saling mengisi kan. Iya, jadi Levelnya sama ya. Iya, profesinya itu memiliki Peran- requirement profesionalisme yang sama gitu loh. Iya. Gitu. Nah, terus first mentornya siapa nih waktu itu? Dulu awal-awal balap. Kalau gue pertama itu ya itu tahun 93 itu first mentor gue namanya Haji Aleng ya. Haji Aleng. Jadi dia yang punya bengkel, dia juga yang nyiapin mobil gua, dia juga yang pertama kali memperkenalkan gua tim off-road seperti apa. Gitu. Adventure off-road itu Adventure dulu ya? off-road, ngajarin. Ngajarin. Dia yang pertama kali. Lo bokap Mas? Ya, keluarga Gondokusumo. Keluarga Gondokusumo. Kalau diceritain mamanya Rifat, Antria, Andrea ya. Mas Aldi Gondokusumo, Dian Gondokusumo, Haris Gondokusumo. Kebetulan dari orang tua tuh dulu ada satu bengkel itu. Jadi gue udah main dari kecil tuh sama Mas Haris, Mas Dian, Mas Aldi Gondokusumo. Dia mereka Udah main beliau duluan. udah jagoan-jagoan deh tuh, slalom, rally, Antria, Ria Sungkar. Ya. Karena masih kecil dia ikut kan, jadi dari situ awalnya diajak-ajak gitu. Diajak-ajak, diajarin. Dari akhirnya ya, mamanya Rifat sama om-omnya Rifat. itulah Sungkar, ya. iya. Awal-awal Rifat udah nongkrong bengkel juga sama ya? Udah, udah Rifatnya masih kecil. Kalau tiap balap itu ritualnya apa nih Om? Kalau masing-masing tuh ngapain aja gitu? Penasaran sih, gue soalnya pembalap banyak ya. Kayak mereka tuh sebelum balap tuh ngapain gitu? Ritual balap, ritual balap itu sangat banyak. Artinya gini, bukan ritual ya, gue nyebutnya adalah preparation is the key. Oke. Jadi saat kita mau balap, kapan balapan? Tanggal 6-7 Juni. Udah tarik mundur. Kalau gue mau menang, gue harus nyiapin mobil mulai kapan, ya kan? Terus apa yang harus cari tahu? Tracknya itu di mana, permukaannya apa, tantangannya apa, di sana lagi musim apa, hujan kah atau lagi musim kemarau kah? Penarikan mundur dan itinerary kegiatan itu adalah kunci dari tanggal 6-7 Juni itu, kunci di hari event itu. Jadi bukan ritual yang harus potong rambut, gunting kuku, enggak. Kalau gue adalah oke, lu mau apa? Minggu depan nih mau balapan nih, lu mau apa? Race prep-nya justru Race ritualnya prep-nya. itu. Oke, gue mau menang. Gimana cara menang? Oh, di sana treknya bebatuan misalnya. Punya nggak gue ban buat trek bebatuan? Nggak punya ban, ya gue harus punya ban bebatuan. Oh, di sana lagi musim hujan. Punya nggak gue ban hujan ya kan? segala macam? Gue harus punya. Oke, tarik mundur. Ya kan? Berapa misalnya 10 hari sebelumnya? Masih beli keburu nggak nih ban order? lah, Iya. apa segala berapa gitu.
Jadi pada saat gue di lapangan, gue tuh jarang sampai lapangan kaget. Karena sudah dipersiapkan Karena udah lebih dipikirin. awal. Ya. Gitu, ritualnya adalah preparation is the key buat gue. Karena gue udah nggak pengen yang namanya di track itu begadang nyiapin mobil gitu. Betul baru ngoprek sehari sebelum Iya, race jadi gue pengen di gitu. sana itu adalah show-nya. Betul. Karena begadangnya itu udah Udah awal. dari 10 hari yang lalu, 2 Yes. minggu yang lalu ya. Iya. Jadi nggak ada penyesalan lagi, aduh. Iya. Kurang ini, kurang itu. Iya. Ada minor lah, paling ya Ya masih bisa diselesaikan lah masih ya. selesaikan, dan umumnya minor yang kelupaan itu bisa dibeli di sana. Oke. Gitu loh. Bisa beli di misalnya besok di Semarang ya gampang nyarinya, nggak yang tiba-tiba harus nyari oli khusus. Yang nggak ada di, Yang nggak ada di sana, sekitar itu jarang situ. terjadi. Kalau co-driver juga mempersiapkan Ya, itu juga. oke. Kan itu TB udah cerita ya, kita bantu itu sama dia udah mulai keluar rally guide. Oke. 1 bulan sebelum baca itu. Dari halaman 1 sampai terakhir. Baca aja bukan dihafalin. Jadi kita tahu ini OC-nya siapa, RC. Sebenarnya sih nggak terlalu penting, tapi nanti satu saat Dibutuhkan. akan jadi dibutuhkan. Oke, udah keluar itinerary. Jam segini tiba-tiba TB nanya, ini gimana refueling atau fuel kita pakai berapa? Paling nggak udah ada di kepala gitu. Iya. Buat diskusi ya. Karena sudah dibaca ya. Kita mau pakai fuel berapa? Paling nggak baca itu, nanti keluar Rail Guide 2, keluar PPP atau yang makin dekat itu makin ada itinerary berubah, shakedown-nya, rekinya apa. Mungkin di situ ya, di luar sama fisik apa. Itu udah mulai tuh apa ya? Oke, kita 2 minggu lagi nih udah mau rally ya. Otomatis apa ya? Jaga kesehatan, jaga lebih badan. dijaga ya, jangan sampai nanti di ujungnya ada flu, ada apa. Ya. Lebih gue kan mau rally nih 2 minggu Jangan ke depan, begadang. lebih diatur lah itunya. Jangan kebanyakan dansa ya Dan kan. kebanyakan dansa. Soto Betawi Ya, dikurangin, soto itu Betawi udah mulai. dikurangin, ya kan? Iya, karena gitulah. Takutnya racing suitnya nggak muat nanti, ya kan? Itu perlu juga dijaga ya. Ini lagi Jaga. PR gue nih, kemarin habis Idul Adha kan, naik 2 kilo. Iya, naik 2 kilo sangat berpengaruh ya. di Ngaruh, ini pembalap. lagi nyari ada salad gak di sini? Di rumah kopi ada kayak Rumah salad kopi tuh. ada salad. Ada salad. Gue juga lumayan mikirin loh. Gue mau rally, misalkan cerita santai aja ini sih pribadi ya. Iya. Berat gue lagi di 72, gue tuh enak di 69. Karena apa? Gue harus buka ban, gue harus gini. Ya, itu loh 2 minggu atau 1 bulan tuh gue lebih ngejaga, Mempersiapkan lagi itu treadmill, ya. makan lebih Makin dijaga, diatur makin gitu. diatur. Karena kan di rally semua ya biaya, semua fokus kita juga ke orang lain, ada yang bergantung sama gue Itu tadi, gitu betul loh. ya, tim Jadi gue itu. pengen kita sama-sama lah semangatnya, Kasih performa yang motivasi. terbaik ya. Kasih performa yang terbaik. Habis itu minggu malam kemana ya, kita mau jajan mau apa ya. Oke lah, setelah selesai balap sih Ya, tapi mau makan di enak 1 kulineran bulan lagi itu, masih aman tuh ya. Kalau gue pribadi gue jaga itu. Ya. Iya. Itu ya bener salah satu poin penting juga ya, bahwa bener tadi Mas Heru bilang tuh, malu juga bilang banyak orang yang bergantung di tim itu. Yes. Bukan hanya apa namanya, mereka udah kerja secara maksimal, tapi kalau driver atau co-drivernya nggak maksimal juga kan berpengaruh kepada tim. Tapi kalau semuanya ngejaga dengan baik, ya insya Allah hasilnya juga pasti akan memuaskan semua orang ya. Gitu banyak. Benar-benar. Keterkaitan, ketergantungan antara satu person dengan person lain di tim balap itu sangat erat. Gue pernah ngomong sama tim media, media, lu kalau konten lu jelek, gue bisa nggak balapan lagi nih tahun depan. Nggak? Ya. Sebaliknya juga, pembalap, lu kalau nggak menang, gue nggak ada konten nih. Gue nggak bisa posting nih, ya, ya kan? kayak Gue nggak gitu dapat kan. gambar keren nih. Gitu. Begitu Seperti ya, itu. teman-teman ya. Pernah ngomong Di gua. balik kamera ini ya. Gitu. Ya kan, gue Iya. menang juara 1, tapi lu bikin publikasinya jelek gitu kan. Sponsor marah ntar. Benar. Ya kan, benar. habis itu kapok Tim juga dia. kan kayak, ya ini tahun depan masa Iya. Output tuh begini doang. BRI nih. baik nggak masuk lagi, itu kan harus tetap Yes. dijaga ya, benar-benar. Iya, benar. gitu lah. Performance ya baik secara personal ya kan, terus di sosial media juga harus dijaga. Yes. Termasuk tim sosial media nih ya berarti ya, tim digital juga butuh konten. Betul konten. Ya kan?
kita juga butuh dia yang bagus gitu. Sebaliknya ya, Sebaliknya. untuk kemaslahatan bersama. Benar, lo kerja nggak bagus, gue nggak bisa di hire tahun Nggak bisa depan. tampil. Nah, gue nggak kerja bagus, lo nggak dapat Dia nggak ada kerjaan tahun konten. depan. Iya, bener juga. Maksudnya timnya bubar kan gitu Iya, kan. timnya bubar, sayang. Karena mereka tidak satisfy gitu kan. Iya, Outputnya betul, cuma begini doang nih. Iya, Gitu sayang kan. banget nih Sayang banget. investmentnya kan. Iya, Gitu. padahal kan sponsor perlu exposure yang Yang maksimal lah semuanya. Betul, betul, betul. Ini pertanyaan berikutnya, pertanyaan yang sudah ditunggu-tunggu oleh Ica nih sebetulnya. Bener. Ya kan, kamu pengen nanya itu kan? Kamu pengen nanya itu kan? Silakan Ica. Masih suka grogi nggak Om sebelum start? Kalau masih ada, gimana cara ngatasinnya? masih, gue sampai sekarang masih ada namanya grogi itu. Tapi groginya gue adalah, jadi gini, balapan itu gue punya SOP-nya dalam memasuki sebuah tikungan itu gue udah tahu how to-nya. Apa yang harus gue perbuat. Nah, grogi itu adalah lebih kepada berharap bahwa respon gue ini masih bagus banget. Jadi grogi itu lebih pada come on, membangkitkan gue untuk lebih confidence. Karena balapan tuh betul-betul sepersekian detik reaction-nya. Jadi grogi itu lebih kepada come on, gue harus bisa. Bukan pada grogi gue takut ini atau musuh gue kenceng banget apa enggak. Tapi lebih kepada menenangkan diri gue. Confidence, percaya, dan ya itulah. Yakin ya? Yakin. Gitu. Maksudnya, jadi selalu ada. Grogi itu selalu Pasti. ada. Pasti ada. Pasti. Tapi bukan beban ya, tapi lebih kepada ngebangkitin kita. Kayaknya itu sebagai indikator diri deh kalau grogi itu buat gue ya. Bahwa gue itu pengen perfect itu kan. Ya, kayak kita mau ada acara nih. Gerasa, grogi kan. Itu kan indikator diri kita begitu. Kita tuh lagi nggak siap, nggak nyaman, Jadi nggak yakin, alert nggak ya. pede. Ya, jadi lebih cautious gitu, lebih oke, Iya. apalagi yang kurang, apalagi ini. Iya. Oke. Selama memang grogi itu bukan ke arah overthinking, itu yang bahaya. Karena masih banyak pembalap grogi itu overthinking. Wah, itu bahaya itu. Itu bahaya paling gila. Artinya dia tidak bisa menguasai dirinya sendiri, malah mikirin hal-hal yang Di tidak luar penting. kontrolnya dia. Yes. Oke. Kamu gitu ya? Tadi kayak bertinggi, aduh nih tim komennya gimana ya, aduh gimana kalau telat switching bla gitu. Oh. Iya. Belum lagi mikirin, tandeman gue jago Kira-kira- banget nih segala macam. Itu overthinking. Just do what you can do aja udah. Maksimal. Karena Do lu your ngerjain best. yang lo bisa aja belum tentu bisa maksimal. Betul. Gitu. Jadi di tweak sebetulnya si Iya. groginya itu jadi lebih waspada. Jadi kayak emang harus kasih yang terbaik nih, Iya. gitu. Ya. Iya. Iya. Kalau gue tambahin dikit ya dari sisi navigator, co-driver. Balik lagi, mau start pasti ada grogi. Kita kemana-mana nih. Kita pakai ban bener nggak nih? Pasti ada pikir, tapi balik lagi nih sedikit pengalaman ya buat diceritain. Kecilin pikiran, fokusin tugasnya navigator atau co-driver. Kecilin dulu, karena pasti kan Asnawan nih kemana-mana. Pikiran nih. kemana-mana ya. Oke, dari sini gue start ini gue harus fokus sama pace notes, gue harus fokus sama roadbook untuk waktu, time control. Time control ya. Kecilin dulu, ini sih sedikit bagi pengalaman ya. Ya. Kecilin dulu, tugas utamanya co-driver, navigator. Oke, waktu kita jangan sampai salah. Masuk SS, kita fokus sama pace notes. Itu dulu kecilin. Tugas utamanya dulu tuh ya. Tugas utamanya dulu. Nanti kalau udah bisa handle itu baru berkembang. Mobil belakangnya kok Ngebuang nih kebuang apa? apa? Kok Kurang apa? suspensi kayak kurang kompresi kok. Tapi sebelum itu ya bagi pengalaman ya. Tugas kita utama Harus beres dulu. Iya. jangan sampai salah di notes. Ya overthinking berarti ya. Iya. Yang harusnya mungkin nggak dipikirin, Iya. malah dipikirin yang Iya. intinya kelupaan. Iya. Ya. Itu yang Itu bahaya. yang bahaya ya? Itu bahaya. Benar. Banyak masih pembalap yang Masih banyak overthinking. ya? Di garis start groginya itu bukan grogi alert untuk do your best, tapi
faktor lain ya. Aduh, gue pakai ban tipe ini, sebelah gue musuh gue pakai ban tipe itu lagi, anjing. Ini Kepengaruh siapa yang ya. bener nih? Tapi even pembalap internasional pun pasti masih ada yang kayak gitu juga nggak sih? Nggak tahu. Cuman kalau grogi yang tadi level gue ini, gue pernah nanya ke orang-orang ini, ya itu emang Sebaiknya alert, seperti itu, indikator alert ya? dari diri lu. Gitu. Jadi kamu jangan terlalu dipikirin, Ca. Sebenarnya kalau gitu nggak selamanya jelek ya, penting Nggak selamanya jelek, betul. mesinnya aja. Iya, iya. Karena dalam mobil ya, kita lagi di SS TB, waduh sorry pasti driver Ada gitunya juga. Gue kencangannya apa? Cuma gue harus fokus. Tetap fokus. Gue nggak akan Ngerespon yang itu. Iya. Oke. TB ngomong apa, gue diem aja. Baca- Bukannya gue baca aja. Nggak dengerin. Gue nggak bales jawaban, nggak bales Nggak ngerespon itu ya. ngerespon itu. Cuma tugas gue ini nih, gue masih di depan ada begini-begini nih. Itu lebih penting. Ya, TB pasti tahu kok. Waduh, sorry, waduh, nggak enak ya. Gue diem aja tuh, nggak bilang, emang apa yang nggak bilang gitu. Karena Ada begitu- satu saat begitu, karena gue tugasnya bacain Baca pes- ini gitu. Lari dikit bahaya Nanti tuh. kalau udah Salah finish baca. atau Baru apaan, bahas. gitu. Ada lah gitu. Ada gitunya. Jangan ke distract ya, karena tugas Ya, normal utamanya lah ya. ini gitu loh. Biarin aja lu driver ngomong apaan, kecuali nanyanya yang penting Yang banget. krusial Gitu, di ya. mobil ya. Ya. Itu di onboard kamera biasa ada tuh. Iya. Ya, Ya kan, bloopers itu ya, ya, kan, saat belok, buang dikit, dia Iya. ngomong apa, tapi kalau drivernya sih baca aja terus. Iya, kan. baca. Tapi gue sering nanya ke semua navigator gue, selalu gue nanya, kepelanan nggak gue? Ya. Iya. Ya, Kepelanan kurang nggak? apa nih? Ah, Nah. Ya. gitu. Karena kilometer per kilometer dalam rally itu bisa kita maksimalkan, bisa kita amankan. Tergantung kita. Dan Strategi kalau itu ya, strategi. strategi. Jadi sometimes gue oke, nyetir segini. Karena kan kita sebelum start kita udah pengen tahu kita pengen seperti apa. Pengen aman, gila atau sangat gila. Atau sangat gila, oke. Gitu kan. Itu berdasarkan dari kita kalah berapa dari Ya, kita rival punya utang berapa nih ke Iya, atas, segala ya kan? macam. Nah. Oh segini. Nah kadang gue juga suka nanya ke navigator gue, kepelanan nggak? Gitu. Kalau dia bilang enggak, ya udah terusin. Tek. Kalau Iya. kepelanan, gue masih Tambah bisa lagi dikit. dikit. Oh. Ya karena itu tadi kalau misalnya kekencangan juga takutnya malah kelontang nggak finish, Iya. ya kan? Gitu. Tapi di maintain speednya, Iya. yang penting finish time-nya walaupun standar tapi konsisten ya itu tadi ya. Gue punya satu pesan buat fenomena rally 2026 yang Oke. tiba-tiba banyak sekali pesertanya dan banyak driver baru. Mereka bisa nyetir, semua bisa nyetir, kenceng, Jago-jago pasti. jago, stage time-nya dar. Tapi dia belum punya strategi. Itu yang perlu diperhatikan. Itu yang mahal dan itu proses yang betul-betul kasih waktu deh. Terus gue nih buat pembalap-pembalap yang muda, baru dan punya fasilitas, lu harus nyiapin waktu lu untuk berproses. Gue nggak bilang bahwa lu nggak bisa nyetir, lu bisa nyetir. Waktu lu kenceng. Tapi apakah survive sampai di akhir? Betul. Gitu. Dan itu juga pesan yang gue sampaikan barusan tuh juga harus didengar oleh support sistemnya mereka. Lu punya pembalap jago, bisa nyetir. Gue belum bilang jago, bisa nyetir. Lu jangan ngasih beban langsung, kasih dia waktu untuk proses, Untuk bertumbuh untuk ya. bertumbuh. Sehingga strategi gue bilang, gue bisa nyetir biar aman, gila, sama gila banget gue bisa nyetir. Tinggal mau yang mana nih? Mau yang mana gitu kan? Oke. Pelan gue udah gak bisa nyetir pelan, asik. Jangan, karena kalau nyetir pelan udah pasti kalah nih. Jatuhnya ngepur ya. Iya, ngepur. aman, gila atau gila banget gue bisa. Oh, gitu. Nah, jadi banyak sekarang yang fenomena ini bagus, tapi gue pesan ke teman-teman semua dan support sistemnya mereka, kasih dia waktu untuk proses. Ya proses untuk bisa ngerasain Yes. mobilnya, gimana balapannya, ya kan, supaya ngebentuk karakternya juga Supaya sebagai. bisa dia ngatur ritme, dia tuh ada di mana, terus kapan harus begini, kapan harus segini begitu, aja iya. gitu. Kapan harus 100% nginjek gasnya, Yes. kapan 30% aja cukup nih Iya, gitu. iya. Oke, menarik. Nah, sebagai pembalap masih ada lagi nggak sih hal-hal yang pengen dikejar nih di dunia balap? Kalau sebetulnya International Championship kan udah pada pernah ngerasain Asia Cross
Cross Country Rally, terus Asia Pacific Rally Championship, masih ada yang mau dikejar lagi nggak? Ini tahun besar gue Ini? di Asia Cross Country Rally karena ini tahun ke 2, 3, tahun keempat gue di level internasional di Asia. Asia. Tapi hal besarnya itu tahun ini gue akan berdampingan dengan Heru. Karena 3 tahun belakangan gue dengan co-driver Thailand. Oke. Oke, achievementnya lumayan, oke, bagus. Tapi gua tahu ini balapan yang tidak murah, Iya. sulit, brutal malah lebih dari itu. Dan ini setahun hanya sekali. Setahun hanya sekali. Jadi Oke. annual event. Dan gua sangat menaruh harapan besar di tahun ini terhadap tim gua. Mudah-mudahan kita bisa mencapai hasil yang sangat baik tahun ini. Oke. Nah, karena semua berjalan dengan cepat ya. Tim-tim di luar juga betul-betul mereka improve, develop. Kita juga tidak ketinggalan, sangat improve tahun ini. Plus gua tahun ini akan didampingi sama Heru di balapan di Thailand yang jaraknya akan 2.200 km. Dan pasti akan jauh lebih seru ya sama partner yang Iya. alhamdulillah chemistry-nya udah dapet, Iya, ya kan? iya, Semoga hasilnya bisa jauh lebih maksimal gitu ya. Iya, kan? gitu. Nah kalau waktu sama co-driver Thailand itu, dia ngebaca pace note-nya bahasa Inggris? Bahasa Inggris. Oke. Bahasa Inggris gitu. Oke, tapi tetap ada Kesulitan? language barrier. Oke. Tetap ada dan kita bersama tim sangat solid dan selalu melakukan analisa, evaluasi dan analisa setiap habis kegiatan apapun. Dan every single faktor yang bisa di-improve di approve oleh tim Oke. gitu. Jadi timnya sangat bagus. Kita coba tahun ini mudah-mudahan hasilnya sangat maksimal. Kita doakan nih anak dewa ya. Iya tentu. Itu akan berlangsung nanti bulan Agustus. Eventnya start Tahun ini ya? di Pattaya. Iya. Di Agustus Pattaya. 2020. Itu naik mobil apa tuh? Toyota Fortuner. Toyota Fortuner. Wih seru tuh ya. Seru. Seru. Iya. Semoga lancar. Iya. Pesertanya selain Asia ada juga Amerika, Australia, Oke. Malaysia, Thailand, ya. Seru ya. China. Seru. Oke. Om kan jadi pebalap kan udah lama banget nih Om. Menurut Om, dunia balap Indonesia saat ini tuh gimana? Heru dulu. Gimana dunia balap? Berdasarkan lo dari tahun 80. Iya nih, sebagai yang cukup senior. Kalau bicara rally seperti yang dibicarain tadi ya, kita punya mobil rally yang homologasi dunia FIA itu FIA, ya. banyak loh. 20 lebih loh, 25 mungkin Ya. sekitar situ. Bagus sekali. Bagus sekali. Oh, untuk rally ya, saya bicara rally ya. Penyelenggaraannya apa ya, disinergikan ya. Ada stakeholder yang bergabung ya. Kita lebih seriusin lah itunya. Ya. Mungkin dunia akan lihat kita, bukan kita ngelihat dunia ya. Ya. Itu sih. Ya. Menurut gua kalau dari pembalapnya Indonesia itu sekarang semakin hebat. Oke. Artinya gini, rally Indonesia itu sudah banyak yang mengundang guru-guru dari luar negeri untuk ngajar ke Indonesia. Dan guru itu bukan ece-ece, ada yang memang rally dunia yang diundang ke Indonesia, ada yang memang coach di dunia di Indonesia segala macam. Artinya dan juga mobil-mobil rally-nya juga udah setara dengan sana. Artinya udah keren banget rally-nya. Tinggal eventnya ya. Iya. Daripada kayak tadi diobrolin, daripada menunggu mereka yang datang ke sini. Kita jadi Indonesia sebagai sentra rally dulu Asia aja dulu. Itu. Ya para stakeholdernya juga penting tuh ya. Maksudnya teman-teman organizer, para sponsor itu kan juga kalau mereka dukung, hopefully bisa dibikin nih. Iya. Si karena balapnya menurut gue awam lah ya. Akan lebih susah lo bikin event keren tapi nggak ada mobil yang keren. Lo bikin event gede, bikin kita ngomongin konser deh ya, ini di Istora apalah gitu. Tapi pemain bandnya jelek gitu ya. Iya, bukan di level itu gitu. Nah, kita ini pemain bandnya udah keren-keren, alat-alat udah keren-keren gitu betul. kan. Lu tinggal bikinin tempat eventnya aja, event yang bagus, festivalnya udah pasti aja. jadi nih barang gitu. Iya.
Ya semoga para sponsornya Dewa United ya kan mau Iya, mensupport ya nggak? iya. Dulu sempat ada Be, ya. Kita ceremonial start di Plaza Senayan. Kita stage-nya ada di Cikampek ya gitu ya. Iya. Maksudnya mungkin kesulitannya sekarang berbeda ya, tapi itu kan menarik sponsor juga, ada Betul. ceremonial start di Tengah kota gitu Tapi ya kan. nggak tahu ya untuk berjalannya sekarang mungkin itu kalau dipikirin serius. Kamu pernah nggak Bisa. catwalk pakai racing suit di Senayan City? Di Senayan City. Enggak, Belum pernah kan? Pernah pakai racing suit di mall? Kita sudah pernah. Iya itu. Tidak pernah terbayangkan mungkin sama Ica, tapi para bapak-bapak ini sudah pernah Catwalk pakai karpet merah di Senayan City. pakai racing suit. Racing suit. wow, mau Tapi nggak pakai cool shirt kan ya? Itu Ih, ceremonial mau. start. Iya, Seru ya? pernah. Jadi ide-ide itu pernah ada gitu loh. Dan nggak ada salahnya juga di recreate ya. Jadi Iya keren. benar-benar. Iya, keren loh. Keren ya, dipikir benar juga ya. Dan sekarang kan mall Itu juga beda banyak. event ya sama yang itu ya? Yang di Senayan City sama PS beda ya? Beda event ya? Beda event. Beda event Beda ya? event. PS ada pernah. Senayan City juga pernah ada. Senayan City yang itu tuh. Iya di kayak kita fashion show tuh. Kayak fashion show ya. Mobil-mobil juga dipajang gitu Om. Mobilnya di luar. Di luar ya parkirnya. Rally-nya itu diintroduce, Oh kayak ada main stage-nya gitu ada main ya. stage-nya. Ada catwalk-nya tapi Iya. pakai Racing set. keren banget ya. Pengen kan pasti. Pengen gue ngebayangin konten langsung. Bener, saat itu belum ada sayangnya. Saat itu belum ada. Gue lagi catwalk nggak ada dokumentasinya. Iya ya. Belum se-hype sekarang. Belum saya sekarang. Wih, Makasih Mas. Thank you. nambah terus enak emang. Enak. Enak nih rumah kopi nih. Thank you loh rumah kopi. Thank you Rumah Kopi. Iya. Terus balik lagi nih kan kita ngomongin Indonesian Motorsport Culture. Apa sih sebetulnya bagian tersulit untuk menjadi pembalap di Indonesia? Bagian tersulit untuk sekarang atau Untuk dulu? sekarang. Terus sekarang sebetulnya jauh lebih mudah. Jauh lebih mudah dibanding karena lu tinggal sebelumnya. berangkat dari simulator aja dulu. Oke. Bener juga. Oke. Ya. Jadi lu untuk tahu bahwa gua punya passion, Pak. Gua punya skill nggak sih untuk balap? Lu tinggal apalagi simulatornya banyak yang bisa rental sekarang nih. Iya, iya. Iya, lu tinggal ke sana, lu belajar serius banget. Coba apa hasilnya ya. Hmm. Oke. Dan sekarang juga banyak rally Indonesia yang dream come true duduk di mobil rally, dulunya dia jagoan simulator. Oke. Gitu. Salah satunya navigator gua tahun lalu, Pak Rezi. Oh, Eji. Regi. Ya. Dia Oh, dia dari simulator ya? dia simulator jago. Dia navigator, tapi dia jago. Lu tahu mungkin. Oh, iya. Dia simulatornya jago. Gitu. Dan tahun ini dia nyetir. Mobil Hyundai Rally 2. Rally itu dan Dan berprestasi. bagus. Oke. Berarti sebetulnya ya buat anak dewa yang pada mau coba dulu, Iya. berarti kan tidak sesulit dulu lah untuk menjadi pembalap di Indonesia kan, banyak racing simulator, bisa nyobain dulu, kira-kira oh kayak gini nih feel-nya, latihan dulu sebelum nanti masuk ke mobil karena bukti nyatanya sudah ada. Udah nyata. Dan di simulator itu kan memang kita dapat mobil yang proper ya. Beda kalau zaman dulu kita harus punya mobil rally dulu, bikin yang pasti bikin dengan budget Keluar rendah. kos, ya. Dan pasti tidak proper mobilnya udah Dan pasti tidak lah. maksimal. Heeh. Iya, iya, iya. Jadi kan juga sama sih. Kamu Banyak juga yang gitu dari ya? simulator juga. Terus sekarang kan juga ada banyak trek yang bisa disewa, mobil juga banyak yang bisa disewa. Jadi ya buat anak-anak dewa yang mau terjun ke dunia balap juga Lebih mudah sekarang. mudah sekarang. Iya, iya, iya. Racing school juga udah ada ya? Iya, Racing racing school school udah juga ada, banyak. drifting udah ada sekolahan. Iya. Oh di dekat sini juga ada ya? Dekat ASBSD kalau nggak salah? Ada Ada ya Tahu tracknya? masih ada. 2 tahun ya? Udah nggak ada ya? Oke udah tuh. Oh udah nggak ada. Gua di rally coach, banyak ngajar orang juga. Jadi anak dewa kalau misalnya mau belajar rally bisa sama beliau. Iya. Gitu. Iya kan? Jadi untuk tantangannya tahun sekarang ini untuk menjadi seorang pembalap jauh lebih mudah dibanding dulu. Jauh lebih mudah dibanding dulu ya. Jauh lebih mudah dibanding dulu. Oke. Terus kalau kita menyenangi juga mungkin dari sisi finansial, kalau awam melihatnya wah mahal, tapi kan di rally kan juga ada kelas-kelasnya, grup-grupnya. Ya. Kita bisa atur budget cap di mana yang kita mau. Yang penting coba dulu. Coba
tauin lu punya gak skill di balap. Betul, yang Itu penting paling skill ya. Karena penting. punya financial support, tapi kalau misalnya skill atau passion yang nggak ada juga Iya, sayang juga. sayang. Ya kan? Dan ini betul-betul bisa terukur di simulator karena mobilnya proper, device-nya proper, Proper ya ya. kan? Teknologi juga makin maju Teknologi sekarang. benar, dan di situ ya lu bisa apa sparring kan? Iya, Gitu langsung tahu gua ada di mana nih gitu loh. iya. Gitu. Oke. Nah kalau mau ngomongin pedok nih Om, perbedaan Indonesian pedok sama overseas pedok itu seperti apa sih? Antara Indonesia pedok dan overseas pedok. Oke. Indonesia punya sedikit kekalahan, bukan kekalahan, perbedaan. Cuaca ya. Panas banget. Panas ya. Kalau di luar negeri overseas itu menang cuaca adem. Sehingga pedok itu bisa lebih apa ya? Lebih kalem. Bukan lebih kalem, lebih membaur satu sama lain. Karena Oke. kita ini di Indonesia itu mengharuskan pedok itu untuk pembalapnya ber-AC tertutup, gitu kan. Susah tuh ngobrol di luar, luar nggak ada itu ngobrol. Jadi, tuh kepanasan. Kesannya eksklusif, padahal sebetulnya Kesannya karena eksklusif. cuaca panas. Yes. Di luar negeri itu lebih orang-orang di mana-mana, prelinya segala macam. Karena lu mau Berbaur diri ya? di luar juga that's Adem-adem fine. aja ya, adem-ademnya. Sesamar-samarnya mereka masih adem ya. Iya, itu yang pengalaman gua pernah keluar negeri nonton rally, nonton off-road, ikutan juga. Yang membedakan itu Membedakan. kalah di cuaca. Kalau di cuaca ya. Iya. Tapi kalau dari segi equipment, kerapihan dan segala macam ada perbedaan atau sekarang udah makin kesini makin proper. Iya, sebenarnya kalau dari equipment mirip, hanya bedanya di luar negeri itu masih banyak volunteer yang tergabung atau yang di hire oleh tim. Di sana banyak volunteer. Mereka tuh kalau di luar negeri itu kalau banyak motorsports freak-nya ya, fansnya itu dia rela kerja nggak dibayar. At least hanya untuk mendapatkan kaosnya itu dia kerja. Ya. As a volunteer. As a volunteer dan tapi mereka tetap bekerja secara profesional. Secara Mungkin profesional. beda sama di Indonesia. Iya. Part itunya juga kali ya saat Di Indonesia dikasih. kadang Wani Piro duluan ya. Iya. Iya lagi. Ada uang transportnya nggak nih? Iya, udah gitu Atau justru malah jadi kayak fan meet aja, Iya. jadi volunteer tapi malah bukan menjalankan role-nya, malah jadi kayak foto bareng sama pembalap. Itu kadang ya mungkin ada sedikit perbedaan di situ ya. Tapi bukan berarti tidak bisa diedukasi untuk jadi lebih baik kan ya? Betul, bisa. Di sana volunteernya di dua pihak, volunteer di tim balapnya, juga volunteer di organizernya juga. Organizernya juga. Jadi petugas-petugas marshal itu, yang di perempatan-perempatan di pedesaan itu banyak di luar negeri itu volunteer. Oh volunteer ya. Nggak perlu dibayar. Mereka tidak berharap dibayar gitu loh. Iya, karena for the love of racing, Yes. terus mereka mau terlibat dan support ya. Iya, Oke. gitu. Nah terus menurut Mas Heru dan Mas Tebe ini apa yang paling Indonesia banget racing experience yang pernah kalian alami? Apa ya? Yang Indonesia banget kalau dari pengalaman gua, tidak banyak pereli atau driver yang menggeluti sisi teknik mobil. Jadi banyak driver Indonesia yang hanya bisa bilang mobilnya nggak enak. Ditanya oleh mekaniknya apanya yang Nggak nggak enaknya enak. apanya? Pokoknya nggak enak. Oke, masih maksudnya secara teknis belum bisa menjelaskan dengan detail gitu. Iya. Oke. Iya. Sebatas enak gak enak aja. Iya. Kalau driver luar negeri itu mereka juga mempelajari technical side. Jadi dia bisa tahu mobilnya kekurangannya apanya. Dan juga dengan begitu dia juga tahu untuk memaksimalkan kinerja mobilnya juga jadi tahu. Gitu. Di Indonesia masih kurang. Oke. Nah Om, menurut Om nih saat ini apakah pembalap Indonesia underrated internationally atau justru sebaliknya? Pembalap Indonesia oke kok sekarang. Artinya untuk bersaing di level internasional itu udah layak ya. Oke. Udah layak menurut gue. Tinggal balapan itu perlu jenjang. Oke. Seseorang as a champion di sini
dia perlu jenjang. Nah jenjang itu perlu support yang besar dari berbagai macam pihak. Dari semua pihak tuh perlu support. Jadi tinggal seperti itu. Karena pembalap Indonesia nggak hanya rally ya, motor segala macam, kita juga dihebohkan di MotoGP, di MotoGP ya. Itu hebat, dan gue sebagai pembalap berharap dia level up terus. Iya. Terus. Kita happy yang nonton aja happy, walaupun beda cabang olahraga juga kayak wah ini Happy. sih terbaik gitu dan kan. selalu mendoakan untuk bisa jadi apa MotoGP bener yang satu ya. Ini MotoGP tuh masih ya? Masih Moto2 sama Moto3. Moto2, Moto3 ya. Iya. Gitu. Jadi nggak kalah keren. Tinggal pembinaannya itu perlu banyak pihak yang membantu sih ya. Ya supportnya nggak cuma 1-2 pihak aja kan. Iya. Itu sih. Ya, kita lihat aja kalau ASEAN ya, ketemu Malaysia, Thailand, kayaknya ya Iya. Bisa Malaysia, banget. Thailand boleh Iya, bisa banget fight. menuju ke Asia. Gitu. Jadi optimis lah. Optimis ya. Makin kesini makin baik ya. Oke. Roda 2, roda 4 ya kan. Ya. Terakhir juga roda 4 JJ Ya. baru balik Dakar gitu kan, maksudnya membawa nama baik Indonesia dan dilihat juga di kancah internasional gitu kan nama Indonesia ya. Dan kita support terus ya kan. Gitu. Nah terakhir nih, ini boleh dijawab masing-masing. Kira-kira advice apa yang akan kalian berikan ke para pembalap muda Indonesia? Tadi udah ada sedikit, mungkin boleh diulang lagi, dan apa harapannya terhadap Dewa United Motorsport ke depannya? Iya, jadi kalau dari gua pertama advice-nya bahwa dunia motorsport itu tidak hanya driver dan navigator. Banyak support system yang terlibat dan itu part of motorsport. Sehingga para pecinta motorsport, gua ngomongin di rally dulu ya. Pecinta rally itu kalau lo emang cinta sama itu tidak harus langsung straight as a driver. Oke. Jadi manajer, urus jadi operational man segala macam, itu juga itu langkah untuk mencapai as a driver. Kemudian juga sekarang kan kita berdua tergabung di tim Dewa United Motorsport, jadi betul-betul menjadi sorotan dari banyak tim lainnya. Dan kita berupaya untuk bisa bisa perform dengan baik. Jadi mudah-mudahan tim kita ini, tim Dewa ini bisa menjadi contoh untuk teman-teman lainnya. Jadi memang punya tim besar itu sebuah blessing, tapi juga sebuah amanat yang harus dijalankan dengan baik ya. Dan ya so far kita sangat happy, semuanya berjalan by sistem dengan baik dan harapannya bisa jadi contoh yang baik buat Contoh yang semuanya. baik, betul. Untuk kebaikan bersama. Untuk kebaikan bersama. Ya. Gimana Mas Heru? Ya dengan adanya kita di dalam tim ya, khususnya tim Dewa ya, mungkin dari masing-masing dari diri sendiri semangatnya harus sama, motivasinya yang sama, fokuslah sama tujuannya gitu ya. Maksudnya dari diri sendiri itu punya motivasi yang yang serius untuk kalau di rally ya tugasnya masing-masing kita jalanin yang serius. Yang serius ya. Ya, kadang orang di-hire sama tim besar tuh jadi kayak sebuah Pressure. Bukan, nyebutnya kesempatan emas. Kesempatan emas. Tapi harusnya jadi sebuah amanat berat. Iya ya, harusnya jadi hal yang harus benar-benar dijaga gitu kan. Bukan hanya privilege aja gitu kan. Iya kan? Karena begitu kita di-hire oleh tim besar, itu bukan di-hire untuk 1 hari. Untuk Di-hire sepanjang untuk 365 hari. hari. Betul. Bukan hanya saat pas balap aja. Iya. Ya kan, off tracknya juga pasti Iya. akan dilihat orang kan. Iya. Gitu. Dan Dewa punya banyak cabang motorsport. Ya kita harus sama-sama bisa grow together ya. Harus bisa berkembang bersama. Saling support ya. Saling support ya. Gitu. Harapan untuk Dewa apa Mas? Dewa United Motorsport. Kancah internasional mungkin. Oke juga tapi ya. Iya, tentunya tim Dewa United Motorsport ini rasanya sih tim balap terbesar kali ya saat ini 2026 ya, karena pembalapnya ada 30 lebih ya, 30 atlet. cabornya ada banyak.
Ya yang penting adalah kita bisa konsisten, kita bisa jadi yang terbaik, dan ya tentunya harapannya tim Dewa bisa go internasional ya di tahun-tahun berikutnya. Amin, kita doakan nih anak Dewa. Karena gimana pun juga bangsa itu perlu dibela Betul. di mata internasional. Internasional, di mata dunia. Mata dunia. Di mata dunia. Gitu. Oke, ini udah banyak banget nih insight yang kita dapat. Terus udah gitu mulai balap tuh juga nggak cuman bisa bawa mobil atau bisa bawa motor ngebut gitu aja, tapi preparation dan segala macamnya juga sangat diperlukan gitu. Disiplin, dukungan tim dan lain sebagainya ya. Yes. Ya nggak, Cak? Benar. Terima kasih Om TB, Om Heru udah mau kita ajakin ngobrol, dan juga buat anak-anak Dewa nih bisa komen down below buat siapa lagi nih pembalap yang pengen kita ajakin lagi nih buat ke podcast. Gitu. Dan terima kasih juga nih special thanks untuk Rumah Kopi yang sudah menyediakan tempat yang kece ini. Kopinya oke ya? Berapa kali order kita nih, ya kan? Kopinya oke ya kan? Jadi sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Jangan lupa tulis tadi di kolom komentar ya siapa pembalap selanjutnya yang pengen kita ajak ngobrol bareng di sini. Thank you Mas Ebe, Mas Heru. Sama-sama. Sampai jumpa. Enggak. Thank you. Bye. Bye.